Baik, sebelumnya Tabe selamat mengatai Sabtu Kedembang Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan kepada saya pada pagi hari ini sehingga dapat menyampaikan proposal penelitian saya. Sebelum saya menyampaikan proposal penelitian yang sudah saya teliti, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah Bapak Dr. Pranata yang saya hormati. Di sini proposal penelitian saya yang akan saya teliti yaitu objeknya atau lokasi yaitu di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Mengapa saya mengambil lokasinya di sini? Salah satunya karena posisi untuk penelitian strategis dan ada di kota, dan kebetulan saya mengalami dan saya sekolah di sana saat saya SMA. Jadi yang saya teliti adalah SMA Negeri 4 Palangkaraya, yaitu rendahnya minat belajar siswa agama Hindu akibat proses pembelajaran kurang kreatif di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Latar belakang masalah seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Hindu kaya akan ajaran-ajaran mengenai ketuhanan, di antaranya seperti Serada, Yatnya, Rita Karana, Catur Asrama, Catur Pusa Arta, dan masih banyak yang lainnya. Agama Hindu memberikan tempat yang utama terhadap ajaran tentang dasar dan tujuan hidup manusia dalam ajaran agama. Sebagai seorang yang hidup di era modern ini, mau tidak mau tentu kita dituntut mengikuti perkembangannya. Peran penting seorang guru dalam memberikan suatu pembelajaran agama di sekolah, khususnya mata pelajaran agama Hindu, akan menjadi suatu bekal berharga bagi seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, tidak semua siswa-siswi menyukai pelajaran agama, karena pelajaran agama seolah dianggap sudah tidak perlu dipelajari dan cukup dipelajari di rumah dan di tempat ibadah. Nah, maka dalam hal ini diperlukannya yaitu guru yang berkompeten. Pandangan seperti di atas merupakan suatu tantangan bagi seorang guru untuk dapat menarik simpati siswa-siswi untuk mengikuti proses pembelajaran agama Hindu. Karena pendidikan agama Hindu harus selalu dipelajari secara berkesinambungan. Seorang guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kreatif, yang mampu membuat seorang siswa tertarik dan antusias untuk mengikuti proses belajar tersebut. Kreativitas belajar merupakan salah satu hal penting dalam suatu proses pembelajaran mata pelajaran agama Hindu. Kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut untuk lebih kreatif mungkin dalam melakukan pembelajaran kepada siswanya. Dalam kaitan ini, guru dituntut memiliki pandangan yang lebih luas dan kreativitas yang lebih tinggi. Kreativitas yang dimaksud yaitu upaya untuk meningkatkan daya pikir atau gagasan seorang dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui kreativitas guru, proses pembelajaran agama Hindu diharapkan dapat lebih aktif, dinamis, menggairahkan, dan pada akhirnya mengarah pada pencapaian kualitas hasil belajar. Maka dari pembelajaran itu sendiri adalah merupakan proses aktivitas yang dilakukan guru dalam mengkondisikan siswa untuk belajar. Pembelajaran sebenarnya adalah penciptaan kondisi agar siswa belajar dengan aktif dan kreatif. Inilah tugas dari seorang guru. Dan untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan menyenangkan, guru perlu menggunakan strategi dua dan metode khusus yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa. Yang pertama, kedudukan seorang guru sebelum menjadi sentral dalam pembelajaran di sekolah. Oleh sebab kedudukan seorang guru dalam mengajar sangat memerlukan pengembangan kreativitas. Kreativitas seorang guru meliputi gagasan atau ide dan perilaku kreatif dalam menjalankan tugasnya. Karena guru yang kreatif akan membawa suasana belajar yang bergairah dan menyenangkan anak didiknya. Sebaliknya, apabila proses pembelajaran itu bersifat pasif, monoton, kurang kreatif, dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi motivasi dan prestasi siswa di kelas. Pada dasarnya, manusia lahir dengan gerakan ataupun suara
hanya dengan kemampuan pengamatan dan pendengarannya. Ia belajar mencoba meniru, berkreasi, dan mengekspresikan diri sesuai gayanya sendiri yang khas dan unik. Mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencetak generasi bangsa yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, cerdas, dan kreatif. Hal ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah mencetak generasi bangsa yang kreatif. Secara terminologis, guru dapat diartikan sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi siswa, baik dalam potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk membuat siswa memahami materi pelajaran, hal pertama yang dilakukan oleh seorang guru adalah mengkondisikan kelas. Terlebih dahulu, kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pembelajaran. Jadi, tugas seorang guru dalam menghidupkan kelas adalah agar siswa dapat berfokus pada pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga tujuan dari pembelajarannya berhasil dilampaui oleh siswa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seorang anak yang mendapat rangsangan dengan melihat, mendengar, dan bergerak akan lebih berpeluang, lebih cerdas dibanding dengan yang tidak mendapatkan rangsangan tersebut. Salah satu bentuk rangsangan yang sangat penting adalah kasih sayang. Dengan kasih sayang, anak akan memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai pengalaman emosional dan mengolahnya dengan baik. Kreativitas sangat terkait dengan kebebasan pribadi. Artinya, seorang anak harus memiliki rasa aman dan kepercayaan diri yang tinggi sebelum berkreasi. Artinya, di dalam proses pembelajaran, anak diberikan, yaitu bagaimana kepercayaan untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga memiliki kepercayaan diri. Sedangkan fondasi untuk membangun rasa aman dan kepercayaan dirinya adalah dengan kasih sayang. Ada 4 hal yang perlu diperhitungkan dalam perkembangan kreativitas, yaitu pertama, memberikan rangsangan mental baik pada aspek kognitif maupun kepribadiannya serta suasana psikologi. Kedua, menciptakan lingkungan kondusif yang akan memudahkan anak untuk mengakses apa yang dilihatnya, dipegang, didengar, dan dimainkan untuk membangun kreativitas. Rangsangan mental dan lingkungan kondusif dapat berjalan beriringan seperti halnya kerja simultan otak kiri dan kanan. Ketiga, peran serta guru dalam mengembangkan kreativitas. Artinya ketika kita ingin anak menjadi kreatif, maka akan dibutuhkan guru yang kreatif pula dan mampu memberikan stimulan yang tepat kepada anak didik tersebut. Pada pelajaran agama Hindu, siswa dituntut untuk bisa mempraktikkan atau menerapkan suatu teori. Setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu untuk mempraktikkan sendiri dengan bahasanya sendiri. Sehingga kreativitas siswa dalam memilih dan mengolah kata sangatlah penting pada perkembangan ketiga mantra atau domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu secara optimal berimbang dan padu akan membuka peluang tumbuhnya kreativitas anak yang tinggi. Sebaliknya, pengembangan yang hanya menekankan pada sebagian atau salah satu matra itu, misalnya matra kognitif, bukan saja akan membatasi tumbuhnya kedua matra yang lainnya, tetapi juga membatasi tumbuhnya potensi kreativitas anak tersebut. Artinya ketiga hal tersebut harus berjalan beriringan sehingga hal tersebut akan semuanya berjalan dengan baik. Pada SMA Negeri 4 Palangkaraya ini, khususnya pada kelas 11, siswanya sangat beragam. Ada yang cepat memahami materi, ada yang sedikit lambat dalam memahami materi, dan ada pula yang sangat lambat dalam memahami materi. Sehingga diperlukan metode yang khusus untuk memahamkan materi kepada siswa tersebut. Dari permasalahan inilah yang membuat peneliti ingin meneliti sejauh mana kreativitas yang dimiliki seorang guru. Bertumpu dari permasalahan di atas yang telah diuraikan penulis. Penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian rendahnya minat belajar siswa agama Hindu akibat proses pembelajaran kurang kreatif di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelajaran agama Hindu di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Yang kedua, bagaimana kreativitas guru dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa.
kelas 11 pada pelajaran agama Hindu di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Yang ketiga, apa faktor menghambat pembelajaran kreatif? Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas. Maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pelajaran agama Hindu di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Yang kedua, untuk mengetahui kreativitas guru dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 11 pada pelajaran agama Hindu di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Kajian pustaka, konsep, teori, dan kerangka berpikir. Kajian pustaka merupakan kegiatan menelaah hasil penelitian dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian yang ada. Beberapa pustaka baik berupa hasil penelitian, buku maupun artikel yang dapat dijadikan bahan kajian dalam kaitannya dengan topik yang akan diteliti. Pustaka-pustaka yang memiliki kesamaan dan kemiripan dengan topik usulan peneliti ini akan sangat bermanfaat untuk permasalahan mengenai rendahnya minat belajar siswa agama Hindu akibat proses pembelajaran kurang kreatif di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Perkembangan kreativitas sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitif individu, karena kreativitas sesungguhnya merupakan perwujudan dari pekerjaan otak para pakar kreativitas. Misalnya Clark tahun 1988 dan Gowan 1989 melalui teori belahan otak hemisphere teori mengatakan bahwa sesungguhnya otak manusia itu menurut fungsinya terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan otak kiri left hemisphere dan belahan otak kanan right hemisphere. Otak belahan kiri mengarah kepada cara berpikir convergent thinking, sedangkan otak belahan kanan mengarah kepada cara berpikir menyebar divergent thinking. Kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda oleh para pakar berdasarkan sudut pandang masing-masing. Baron tahun 1982 mendefinisikan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi yang dimaksud dengan kreativitas adalah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh individu yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama, sekali baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menjadi suatu karya baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungan untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahan melalui cara-cara berpikir divergen. Berdasarkan kajian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini terkait dengan pendidikan pembangunan kreativitas. Namun dalam penelitian tersebut hanya membahas definisi kreativitas secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kreativitas guru dalam pengembangan keterampilan berpikir kreatif siswa. Secara jelas hasilnya pun pasti berbeda dengan penelitian ini. Konsep. Selanjutnya adalah konsep. Pada setiap penelitian yang akan dilakukan pasti berangkat dari masalah. Masalah yang muncul bisa terlihat sangat menarik dan unik. Daya ketertarikan dan keunikan itu sendiri terlihat berdasarkan kreativitas seorang peneliti. Dari mulai daya analisis dan penyajian data yang ditampilkan, tampilan data yang unik dan bisa menarik pembaca, bisa jadi menghasilkan suatu karya yang sangat dihargai oleh semua aktivis akademisi. Dari ulasan masalah penelitian di atas, daya kualitas penelitian juga dapat digambarkan dari konsep yang dibawakan. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tahapan selanjutnya yakni menetapkan konsep. Konsep yang disajikan tergantung pada masalah yang dialami secara kritis. Jika masalah penelitian semakin unik, maka konsep yang diulas akan terasa unik untuk dibahas. Konsep bisa lahir berdasarkan kajian ilmu yang digunakan dalam penelitian. Pertama yaitu minat belajar. Minat belajar merupakan suatu aspek psikologi yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, keinginan, perasaan, suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka atau ketertarikan seorang siswa terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan kreativitas dalam belajar. Kreativitas guru. Kreativitas guru merupakan hal penting dalam pembelajaran.
dan bahkan dapat menjadi pintu masuk dalam upaya meningkatkan pencapaian hasil belajar. Perilaku pembelajaran yang dicerminkan oleh guru cenderung kurang bermakna apabila tidak diimbangi dengan gagasan, ide, dan perilaku pembelajaran yang kreatif. Kreativitas baru akan muncul apabila dalam pembelajaran oleh guru didukung dengan pemahaman tentang makna mengajar dan belajar. Mengajar bukan hanya sekedar memberikan materi ataupun melaksanakan hal-hal tertentu, apalagi jika dikaitkan dengan pencapaian target program pengajaran. Belajar juga tidak melulu hanya mengingat apa yang dijejalkan guru. Buku pelajaran kepada siswa selama kegiatan belajar mengajar. Guru bukan sekedar menitik beratkan sebagai penyampai pengetahuan dan pengalih keterampilan, serta merupakan satu-satunya sumber belajar, tapi perlu dirubah menjadi pembimbing, pembina, pengajar, dan pelatih. Artinya di sini adalah kemampuan bagaimana seorang guru dapat menitik beratkan posisinya. Bukan berarti guru itu otoriter, tetapi guru mampu memberikan otoritas kepada siswa di dalam kelas, sehingga siswa dengan kepercayaan diri mampu menyerap apa yang sudah disampaikan oleh seorang guru itu dengan baik, sehingga akan memunculkan stimulan yang bagus pula. Selanjutnya yaitu peranan guru agama Hindu. Guru agama Hindu bertanggung jawab mendidik anak-anak sehingga kelak mereka akan memiliki daya saing serta sukses seperti dirinya, agama serta negaranya. Siswa agama Hindu juga bisa mempertahankan karakter bangsa Indonesia, antara lain untuk meningkatkan integritas, membangun rasa kegotong royongan, serta meningkatkan daya saing. Gede Darman dalam jurnal tahun 2018 mengatakan, guru agama Hindu memegang peranan penting dalam pembentukan karakter siswa melalui bimbingan konseling yang optimal. Karenanya, kemampuan guru dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan belajar mengajar sangat penting. Bahkan sikap guru sering dijadikan pedoman oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Besarnya pengaruh tersebut mengharuskan guru untuk bersikap dan bertindak hati-hati, serta selalu memberikan bimbingan, konseling kepada siswa yang menghadapi masalah belajar. Peranan guru agama Hindu dalam bimbingan konseling kepada siswa sekolah dasar masih perlu ditingkatkan dan lebih dioptimalkan lagi. Bahkan di semua jenjang, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sehingga siswa mampu menemukan solusi penyelesaian alternatif jika menghadapi masalah belajar. Setiap siswa di sekolah dasar memiliki kemampuan belajar maupun masalah belajar yang berbeda-beda. Tentunya guru agama Hindu harus mengetahui karakteristik dari setiap siswa, karena setiap siswa memiliki perbedaan karakter, minat, bakat, motivasi belajar, dan masalah belajar. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai peran dan fungsi guru agama Hindu di atas, dapat disimpulkan peran guru agama Hindu atau peseraman adalah guru mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan mengajarkan peserta didik dalam memberikan ilmu pengetahuan agar anak mempunyai pengetahuan mengenai agama yang menjadikan sumber daya manusia SDM yang mempunyai pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang termumpuni. Teori, suatu teori untuk dijadikan bahan pijakan dalam rangka usaha mendapatkan jawaban yang bersifat teoritis dan sistematis terdapat permasalahan pemahaman terhadap landasan teori dalam penyusunan suatu karya ilmiah untuk keperluan penelitian kualitatif yang dikenal dengan teori dasar penyajian. Dipergunakan beberapa teori yaitu behavioristik, teori hegemoni, dan teori konstruktivisme. Jadi dalam penelitian ini saya gunakan 3 teori. Tidak saya jelaskan di sini, langsung saya mungkin yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan adalah teori behavioristik. Kenapa saya menggunakan teori ini dalam penelitian ini? Karena teori behavioristik ini adalah sebuah teori yang dianut oleh Gege dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai bagaimana proses pelajaran agama Hindu di SMA Negeri Pertama. Peneliti melihat bahwa permasalahan tersebut dapat diinterpretasikan dengan menggunakan teori behavioristik dengan teori behaviorisme.
peneliti dapat menganalisis proses belajar SMA 4 Palangkaraya. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini adalah lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya belajar adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Terkait dengan permasalahan kedua tentang kendala guru SMA 4 Palangkaraya dalam pengembangan pembelajaran kreatif, peneliti melihat bahwa teori kognitivisme ini dapat digunakan dalam memahami persoalan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembelajaran kreatif terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambatnya baik dalam dirinya sendiri maupun dari pengaruh lingkungannya. Dengan menggunakan teori kognitivisme ini diharapkan kendala guru SMA Negeri 4 Palangkaraya dalam perkembangan belajar yang kreatif mampu teratasi. Selanjutnya yaitu teori konstruktif. Ini merupakan sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Terkait dengan SMA Negeri 4 Palangkaraya, peran seorang pengajar sangat penting dalam teori pembelajaran konstruktivisme ketimbang memberikan ceramah. Seorang pengajar berfungsi sebagai fasilitator di mana membantu pembelajar dengan pemahamannya. Teori ini dipandang mampu untuk memecahkan permasalahan faktor penghambat dalam pembelajaran kreatif oleh guru agama Hindu di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang merupakan konsep. Ini merupakan yang sudah tergambarkan untuk hari ini, bahwa konsep belajar tersebut ada 3 faktor. Dan bisa digunakan, mungkin bisa balik laptop. Ada minat belajar, ini dipengaruhi oleh kreativitas guru. Selanjutnya yaitu peranan guru dalam pengembangan siswa SMA Negeri 4 Palangkaraya. Untuk kreativitas guru dipengaruhi dengan teori, ada 3 teori behavioristik, teori kognitivisme, teori konstruktif. Peran guru dalam membimbing siswa SMA Negeri 4 Palangkaraya, yaitu ada faktor penghambat dalam proses pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif ini bisa kita lihat. Ini untuk penjelasan. Jadi sudah saya jelaskan dalam konteks pendidikan agama Hindu dalam penelitian ini mengarah pada minat belajar siswa agama Hindu di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Proses pembelajaran kreatif oleh guru agama Hindu untuk menumbuhkan semangat belajar siswa terhadap ajaran agama Hindu. Oleh sebab itu pentingnya proses pembelajaran kreatif untuk lebih membuka ruang komunikasi dengan siswa dalam mengembangkan kreativitas sehingga memberikan dampak baik terhadap interaksi antara guru dan siswa yang membangun jaringan seperti orang tua dan anak di rumah. Penulis berupaya mengkaji dan mengungkapkan rumusan masalah, yaitu tentang rendahnya minat belajar siswa agama Hindu di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Penulis juga menggunakan beberapa teori untuk membedah ketiga rumusan masalah tersebut, yaitu dengan teori behavioristik untuk menganalisis rumusan masalah pertama, teori kognitivisme digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua, dan teori konstruktif untuk menganalisis permasalahan ketiga. Sehingga terciptalah minat belajar siswa dengan terciptanya kreativitas guru untuk menciptakan pembelajaran kreatif seperti yang penulis harapkan. Baik, itulah proposal penelitian yang sudah saya buat dalam hal ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf atas kurang lebih hal-hal yang saya sampaikan terkait pembelajaran, yaitu mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Pranata yang selalu membimbing kami. Semoga dengan belajar
pada kesempatan hari ini dapat menambah semangat dan wawasan kami dalam hal ini, sehingga nanti kami selalu dipandu untuk membuat yaitu proposal penelitian dan juga selanjutnya yaitu untuk skripsi penulisan. Mungkin inilah salah satunya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf secara pribadi. Saya Fernando, saya mengakhiri presentasi saya dan mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om, Sahi Sahi Sahi. Selamat siang, sekian dan terima kasih.